mengisahkan perjalanan Bapak Jusman dan Ibu Sri Endang seperti menulis di atas air. Aku sanggup melapal setiap jejak makna yang diwariskan, namun sulit mengukirnya dalam lembaran yang sesungguhnya. Setiap kali mencoba menulis, jari-jari ini seperti patah oleh emosi yang meluap, rapuh, laksana kicau jalak bali muda yang berlatih mengepakkan sayap. Bahkan, hati ini bagai deru laut Siberut di mentawai yang berombak, tak menentu, resah dan sesekali pasang, membawa air mata hingga pinggiran pasir Bunerate. Mereka adalah hamparan pasir Bromo Tengger Semeru yang menyambut ramah, laksana matahari lore yang memeluk lindu, memberikan hangat riang gandang dewata tanpa sedikit pun meminta balas. Kehidupan mereka bakar eboni di Baruhum Penai, menjalar dalam diam, koko bak megalitik di lembah Napu, menopang banyak jiwa yang nyaris tumbang. Baiklah, kita mulai kisahnya. Samar di kejauhan, pada sebuah pedukuhan damai bernama Bengo di Tanah Bone, lirik-lirik penyihir mata mendendangkan Jusman kecil di jelang petang saat menunggu ayahanda pulang menyemai benih padi. Jusman kecil lahir di sebuah keluarga bersahaja di penghujung tahun 1964. Sekolah dasar hingga tingkat SMP diselesaikan di Tanah Bone. Cukup bagi Jusman remaja menempa diri sebagai sosok yang terlatih dalam tatanan kata yang lembut, perwujud santun to ugi na to bone. Kedua orang tua Jusman remaja adalah seorang yang visioner, mendorong Jusman remaja untuk lebih cepat meninggalkan tanah kelahiran, merantau ke kota Daeng. Di sini jenjang SMA beliau diselesaikan. Watak lelaki yang pantang menyerah dari Jusman remaja makin terasa. Cinta Pak Jusman pada lingkungannya, pada bentang alam Bone yang damai menjadi alasan yang paling kuat untuk meneruskan pendidikannya di jurusan kehutanan yang kala itu masih di bawah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Jiwa kepemimpinan Jusman muda terasa di kampus Merak ini. Beliau menjadi sosok yang dikagumi, terlebih perawakannya yang tinggi besar dengan stylish yang proporsional membuat kaum hawa yang menatapnya dari balik jendela kampus bergidik menahan napas sesaat. Tak jarang, Jusman muda dengan sangat ringan tangan menolong para handai taulan di berbagai kesulitan. Selepas menyelesaikan jenjang S1, Jusman muda mencoba peruntungan bekerja di salah satu perusahaan HPH di Kota Poso. Perjalanan cinta Jusman muda bermula di sini. Tapi tunggu, bukankah ada kisah asmara beliau yang masih belum selesai di kampus? Di skrip ini tidak ada. Oke, lanjut kalau begitu. Poso, kota kecil di Teluk Tomini, benar-benar melabuhkan jiwa dan raga sang Jusman muda. Kekuatan cinta sebagai anugerah ilahi mempertemukannya dengan sesosok gadis yang lagi tergolek tidak sehat di sebuah rumah sakit di kota Poso. Saat Jusman muda yang juga secara kebetulan menjaga sahabatnya yang sedang sakit, sang Dewi Cinta benar-benar misteri. Om Jusman terpana oleh asmara pada gadis belia bernama Sri Endang, masih putih abu-abu, bahkan baru menginjak sweet 17. Ada sebait lagu tarian Dero Poso yang terkenal, seperti ini liriknya. Lama sudah ku menanti, apa gunanya kita bercinta kalau sampai di pelaminan. Lama sudah ku. Bisa jadi inilah bait sihir berikutnya yang menguatkan Om Jusman meminang Dek Sri Endang memutar haluan rencana kembang Sintu Marusu ini dari sebelumnya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selepas Esmea menjadi jenjang kehidupan yang lebih paripurna, pelaminan. 5 Desember 1992 menjadi hari bahagia, mengikat kasih, memadu asih, mengucap janji sehidup semati. Walaupun 5 hari setelahnya harus mengekang gejolak asmara yang lagi bergelora hebat. Jusman muda harus tes CPNS di Jakarta, sementara sang istri harus menunggu di Bone. Teman
Taman Nasional Bali Barat adalah tempat bakti pertama Pak Jusman sebagai rimbawan antara rentang tahun 1993 hingga 2002. Di masa ini pula Pak Jusman dikaruniai 2 putri dan 1 putra, buah hati dengan Ibu Sri Enda. Jusman mengawali karir sebagai pejabat struktural di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di tahun 2002 sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Tumpang, kemudian promosi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional. Karir cemerlangnya kemudian mengantarnya menjadi orang nomor 1 di Taman Nasional Siberut di Kepulauan Mentawai di rentang tahun 2009 hingga 2013. Taman Nasional Takabonarate di tahun 2013 jadi tempat bakti berikutnya hingga kemudian kembali ke Sulawesi Tengah di tahun 2018 sebagai pucuk pimpinan Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Sementara Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan mulai dibulesnya di tahun 2022. Sempat menjadi pelaksana tugas Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku di tahun 2024, kemudian akan menutup karir ASN-nya di penghujung tahun ini, 31 Desember 2024. Sosok Pak Jusman dengan berbagai karya inovatif bahkan kami tak sanggup melapalnya satu-satu. Inilah pria Bugis dengan falsafah yang kuat yang menjaga dan memaknai arti Siri Napaci. Kami sepakat tak akan memberi pamit selamat jalan buat Bapak. Pensiun ini kami maknai lebih dalam. Awal dari pencapaian karya baru yang lebih monumental. Jadi, selamat datang Bapak Jusman. Kembali berkarya di rimba raya. Bukankah ada hutan kecil di taman sepetak di halaman rumah Bapak? Setidaknya walaupun pohon yang terlihat dari jauh adalah lilitan janda bolong. Monstera Adansoni. Wassalam.